Om Swastiastu. Selamat siang Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Numan Masnama Iswari, nomor absen 20 dengan NIM 230261201079 dari kelas Manajemen B Gianyar. Pada video ini, saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis sesuai dengan soal dan ketentuan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya saya akan mulai membahas soal pertama. Baik, pada soal pertama bagian A, saya akan menjelaskan perbedaan gaya komunikasi bisnis antara budaya Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat. Perbedaan budaya sangat memengaruhi cara seseorang berkomunikasi dalam dunia bisnis. Mulai dari cara berbicara, menyampaikan pendapat, hingga mengambil keputusan. Budaya Jepang cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung atau high context communication. Mereka sangat menunjukkan kesopanan, keharmonisan, dan rasa hormat kepada lawan bicara. Dalam negosiasi bisnis, orang Jepang biasanya berhati-hati dalam berbicara dan menghindari penolakan secara langsung agar tidak menyinggung pihak lain. Karena itu, mereka sering menggunakan bahasa yang halus dan penuh pertimbangan. Sementara itu, budaya Amerika Serikat lebih menggunakan komunikasi langsung atau low context communication. Mereka terbiasa berbicara secara terbuka, tegas, dan langsung pada inti pembicaraan. Orang Amerika sangat menghargai efisiensi, kecepatan, dan kejelasan informasi. Dalam negosiasi bisnis, mereka biasanya menyampaikan pendapat dengan jelas tanpa terlalu banyak basa-basi. Sedangkan budaya Indonesia berada di tengah-tengah, tetapi lebih dekat dengan budaya Asia. Orang Indonesia umumnya menjaga sopan santun dan menghindari konflik secara langsung. Namun, dalam situasi tertentu, terutama saat berkomunikasi dengan pihak internasional, orang Indonesia kadang mencoba berbicara lebih tegas agar terlihat lebih profesional. Perbedaan gaya komunikasi inilah yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi dalam negosiasi bisnis internasional. Selanjutnya, pada bagian B, saya akan mengevaluasi kesalahan komunikasi yang dilakukan oleh manajer Indonesia. Kesalahan utama manajer Indonesia adalah tidak menyesuaikan gaya komunikasi dengan budaya lawan bicara. Saat berkomunikasi dengan pihak Jepang, manajer Indonesia kemungkinan terlalu langsung dalam menyampaikan pendapat atau permintaan. Bagi budaya Jepang, gaya komunikasi seperti itu dapat dianggap kurang sopan dan terlalu agresif karena mereka lebih menghargai komunikasi yang halus dan penuh pertimbangan. Akibatnya, pihak Jepang merasa kurang nyaman dalam proses negosiasi. Sebaliknya, ketika berbicara dengan pihak Amerika, manajer Indonesia kemungkinan terlalu banyak menggunakan bahasa basi atau penjelasan yang panjang. Hal tersebut membuat pihak Amerika merasa komunikasi menjadi kurang efisien dan terlalu terbelit-belit karena mereka lebih menyukai komunikasi yang cepat dan langsung pada inti pembahasan. Selain itu, manajer Indonesia juga kurang memahami pentingnya komunikasi lintas budaya dalam bisnis internasional. Dalam komunikasi bisnis global, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga cara penyampaiannya. Selanjutnya, pada bagian C, saya akan menjelaskan pendekatan komunikasi yang efektif untuk menjembatani perbedaan budaya tersebut. Agar komunikasi berjalan efektif, manajer Indonesia perlu menerapkan komunikasi lintas budaya yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Pertama, manajer perlu memahami budaya komunikasi masing-masing negara sebelum melakukan negosiasi. Kedua, manajer harus menyesuaikan gaya komunikasi sesuai budaya lawan bicara. Saat berkomunikasi dengan pihak Jepang,
Gunakan bahasa yang lebih sopan, tenang, dan tidak terlalu menekan. Berikan waktu kepada mereka untuk mempertimbangkan keputusan dan tunjukkan rasa hormat dalam proses negosiasi. Sedangkan ketika berkomunikasi dengan pihak Amerika, gunakan komunikasi yang lebih jelas, singkat, dan langsung pada inti pembicaraan agar proses negosiasi menjadi lebih efektif dan efisien. Ketiga, gunakan active listening atau mendengarkan secara aktif dengan memperhatikan respon verbal maupun nonverbal lawan bicara. Keempat, lakukan klarifikasi untuk menghindari salah tafsir. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi bisnis internasional akan menjadi lebih efektif dan hubungan kerjasama dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas soal kedua mengenai hambatan komunikasi dalam organisasi. Pada soal kedua, bagian A, saya akan menjelaskan jenis hambatan komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi, informasi yang tidak sampai kepada karyawan, pesan yang dipersalahkan, dan konflik antar tim menunjukkan adanya beberapa hambatan komunikasi. Pertama adalah hambatan fisik. Hambatan ini disebabkan oleh faktor lingkungan atau media komunikasi seperti jaringan internet yang buruk, ruang kerja yang bising, atau jarak antar divisi yang terlalu jauh. Kedua adalah hambatan semantik. Hambatan ini terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap kata, istilah, atau bahasa yang digunakan. Misalnya, menggunakan istilah teknis yang tidak dipahami oleh semua karyawan hingga pesan menjadi salah diartikan. Ketiga adalah hambatan psikologis. Hambatan ini muncul karena faktor emosi, stres kerja, dan rasa takut kepada atasan atau kurangnya kepercayaan antar tim. Keempat adalah hambatan organisasi. Hambatan ini terjadi karena struktur organisasi yang terlalu rumit atau alur komunikasi yang terlalu panjang. Kelima adalah hambatan perbedaan persepsi. Setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami secara berbeda oleh masing-masing orang. Selanjutnya, pada bagian B, saya akan menjelaskan dampak hambatan komunikasi terhadap kinerja organisasi. Hambatan komunikasi memberikan dampak yang besar terhadap organisasi. Pertama, produktivitas kerja menurun karena informasi yang tidak jelas menyebabkan kesalahan kerja dan keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. Kedua, koordinasi antar tim menjadi kurang efektif karena setiap bagian memiliki pemahaman yang berbeda terhadap suatu pekerjaan. Ketiga, konflik internal meningkat akibat kesalahpahaman komunikasi yang memicu saling menyalahkan antar karyawan maupun antar divisi. Keempat, motivasi kerja karyawan menurun karena mereka merasa bingung dan tidak mendapatkan informasi yang jelas. Jika hambatan komunikasi terus terjadi, maka efektivitas organisasi akan menurun dan tujuan perusahaan akan sulit tercapai. Selanjutnya, pada bagian C, saya akan menjelaskan solusi berdasarkan prinsip komunikasi bisnis yang efektif. Pertama, gunakan komunikasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan salah tafsir. Kedua, terapkan komunikasi dua arah agar karyawan dapat bertanya dan menyampaikan pendapat. Ketiga, gunakan media komunikasi yang tepat seperti email resmi, rapat rutin, atau aplikasi komunikasi internal. Keempat, tingkatkan koordinasi dan kerjasama tim melalui meeting rutin dan evaluasi kerjasama. Kelima, organisasi perlu mengadakan pelatihan komunikasi bisnis agar kemampuan komunikasi karyawan menjadi lebih baik dan profesional.
Dengan komunikasi yang efektif, kerjasama tim akan meningkat, konflik dapat dikurangi, dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih baik. Selanjutnya, saya akan membahas soal ketiga mengenai komunikasi startup di Bali dengan pelanggan internasional. Pada soal ketiga bagian A, saya akan menjelaskan masalah komunikasi berdasarkan prinsip komunikasi bisnis. Masalah pertama adalah respon yang lambat. Dalam bisnis internasional, kecepatan respon sangat penting karena menunjukkan profesionalisme dan kepedulian terhadap pelanggan. Masalah kedua adalah penggunaan bahasa yang kurang profesional. Bahasa yang terlalu santai atau tidak jelas dapat memberikan kesan bahwa perusahaan kurang serius dalam melayani pelanggan internasional. Masalah ketiga adalah kurangnya pemahaman budaya pelanggan internasional. Perusahaan kemungkinan masih menggunakan gaya komunikasi lokal tanpa menyesuaikan budaya pelanggan dari negara lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Pada bagian B, saya akan menjelaskan peran teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi memiliki dua peran dalam komunikasi bisnis, yaitu dapat memperparah masalah atau membantu memperbaikinya. Teknologi dapat memperparah masalah jika tidak digunakan dengan baik, seperti keterlambatan membalas pesan atau penggunaan bahasa otomatis yang kurang tepat. Namun, teknologi juga dapat menjadi solusi yang sangat efektif. Perusahaan dapat menggunakan sistem customer service digital, chatbot, atau fitur auto reply untuk meningkatkan kecepatan layanan kepada pelanggan. Selain itu, teknologi mempermudah komunikasi internasional melalui email, media sosial, video meeting, dan aplikasi pesan instan. Pada bagian C, saya akan menjelaskan pengaruh perbedaan budaya dalam komunikasi bisnis internasional. Perbedaan budaya sangat memengaruhi cara seseorang memahami pesan dan menilai sikap lawan bicara. Sebagai contoh, pelanggan dari Amerika biasanya menyukai komunikasi yang cepat, langsung, dan jelas. Sebaliknya, pelanggan dari Jepang atau negara Asia lainnya lebih menghargai kesopanan dan formalitas. Perbedaan budaya juga terlihat dalam penggunaan humor, gaya penulisan email, penggunaan emoji, hingga cara menyampaikan kritik dan keluhan. Karena itu, perusahaan yang berkomunikasi dengan pelanggan internasional perlu memahami komunikasi lintas budaya agar hubungan bisnis dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi maupun hubungan bisnis internasional. Perbedaan budaya, hambatan komunikasi, serta penggunaan teknologi informasi dapat memengaruhi efektivitas komunikasi dalam perusahaan. Oleh karena itu, setiap individu maupun organisasi perlu menerapkan komunikasi yang jelas, profesional, efektif, serta mampu menyesuaikan diri dengan budaya lawan bicara agar hubungan kerja dan pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan dengan baik. Demikian jawaban ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih dapat kekurangan dalam penyampaian maupun jawaban saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Om Santi Santi Santi.